Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Aulia Rahab dengan NPM 20082 60085. Di sini saya akan menjelaskan materi dari blog Grow and Development. Baik, di sini saya akan menjelaskan Attention Deficit Hyperactive Disorder atau ADHD. Jadi, secara definisi atau secara singkatan, ADHD adalah singkatan dari Attention Definitive Hyperactive Disorder. Jadi, hal ini biasanya uh, digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang memiliki tiga jenis masalah utama, yaitu perilaku terlalu aktif atau hiperaktif, perilaku impulsif, dan kesulitan memperhatikan atau konsentrasi. HDAD ini juga merupakan ketidakseimbangan atau ketidakkonsistenan dengan perkembangan dari anak, remaja, maupun pada orang dewasa. Jadi, pada gejala hiperaktivitas dan impulsif akan terjadi penurunan, walaupun gejalanya itu nanti terkadang walaupun masih tetap ada gitu. Kemudian, secara manifestasi klinis atau tanda gejalanya itu ada tiga, inatensi. Jadi inatensi ini dia sering gagal memperhatikan baik-baik terhadap suatu yang detail atau membuat kesalahan atau dia sering melakukan kesalahan yang sembrono dalam melakukan pekerjaan kegiatan lainnya. Kemudian dia sering mengalami kesulitan memusatkan perhatian terhadap tugas-tugas ataupun kegiatan bermainnya. Kemudian dia akan sering tidak mendengarkan pembicaraan atau tidak mendengarkan jika kita mengajak dia bicara secara langsung gitu. Kemudian seringkali tidak mengikuti instruksi atau dia seringkali gagal dalam menyelesaikan pekerjaan sekolahnya. Lalu dia akan seringkali kehilangan barang atau benda penting untuk tugas-tugas ataupun kegiatannya. Misalnya dia sering kehilangan pensil, pena, buku, ataupun alat tulis lainnya. Kemudian hiperaktif. Jadi hiperaktif ini dia sering kali mengalami gelisah dengan tangan atau kaki eh, yang sering bergerak atau dia selalu menggeliat di kursi. Dia tidak dia tidak tahan lama-lama duduk di kursi, ingin selalu eh, berjalan atau mengganggu temannya gitu. Kemudian dia seringkali meninggalkan tempat duduk nih di dalam kelas ataupun di dalam situasi tertentu. Lalu dia mengalami kesulitan dalam bermain atau melibatkan dalam kegiatan senggang secara tenang ataupun dia tidak bisa kegiatan dalam secara berkelompok gitu. Kemudian sering berbicara berlebihan. Dia terlalu berlebihan dalam berbicara gitu. Lalu impulsif. Dia merasa sering memberi jawaban sebelum pertanyaan yang kita tanyakan itu selesai. Lalu mereka sering mengalami kesulitan menanti giliran. Dia tidak bisa antri gitu. Dia tidak sabar. Dan anak yang ADHD ini dia akan selalu menerobos antrian gitu. Lalu eh, dia sering mengalami interupsi atau mengganggu orang lain. Secara etiologi, ADHD ini bisa disebabkan oleh faktor genetik. Karena ADHD ini lebih sering didapatkan pada keluarga yang menderita ADHD. Keluarga keturunan pertama dari anak ADHD biasanya didapatkan 5 kali lebih banyak menderita ADHD daripada eh, keluarga yang anaknya normal gitu. Karena ADHD gini juga selalu berkaitan eh, dengan faktor genetik pastinya kan. Jadi dari faktor genetik ini akan ditemukan bukti bahwa kromosom yang abnormal sebagai penyebab juga dari gangguan ini. Kemudian faktor neurologik atau gangguan pada fungsi otak. Jadi Ruther berpendapat bahwa ADHD ini disebabkan
karena gangguan pada otak yang mana didapatkan defisit aktivitas eh, pada daerah di prefrontal dan sagittal frontal, terutama itu pada korteks otak. Kemudian kena faktor lingkungan. Jadi lingkungan sosial yang tidak baik, seperti sosial ekonomi yang rendah, difungsi dari perkawinan dan juga keluarga sangat erat dalam terjadinya ADHD, karena masalah dalam, contohnya itu masalah dalam kehamilan, contohnya itu ibunya itu sering merokok, depresi, sering minum-minum alkohol, kemudian pada kelahirannya itu, pada saat melakukan kelahiran, bisa mengalami trauma lahir dan juga infeksi lahiran. Untuk tata laksananya sendiri, ADHD ini pertama ada secara non farmakologi. Jadi eh, secara non farmakologi ini pertama modifikasi perilaku dan juga kognitif secara individu. Jadi pada pelaksanaan ini merupakan suatu yang harus dilakukan interaksi yang kompleks, yaitu seperti pikiran, perasaan, dan juga dari perilaku. Pada terapi ini akan dapat mengubah Be-Life, yang mana kita mengajarkan pujian dan dapat mengajarkan hal-hal yang baru untuk anak. Pada terapi ini juga kita dapat mengajarkan mengenai sumber masalah dan mengajarkan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Jadi, di saat kita melakukan evaluasi pada masalah perilaku anak-anak tersebut, maka bisa menggunakan metode ABC, yaitu seperti antecedent, di mana kita tanyakan apakah yang bisa menjadi pencetus awal munculnya perilaku tersebut gitu. Kemudian behavior, perilaku apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian ada konsekuensi, yang dimana konsekuensi apa yang nanti akan diberikan ketika perilaku yang dilakukan gitu. Kemudian dari lingkungan dari lingkungan rumah ini, pada tata laksana ini, kita perlu diajarkan teknik khusus pendekatan orang tua untuk bisa menghadapi anak-anak yang penderita ADHD. Yang mana tata laksana ini kita harus berfokus dengan sistem rewards dan juga punishment, atau adapun beberapa teknik yang biasa kita lakukan orang tua di rumah itu kayak membuat papan jadwal untuk kegiatan harian anak-anaknya, mencatat tugas untuk pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, melibatkan anak dalam bercerita, dan kita bisa meminta anak tersebut membuat ringkasan dari cerita tersebut gitu. Kemudian orang tua bisa memberikan konsekuensi tanpa harus memperingatkan terdahulu, ataupun juga bisa memberikan suatu pengertian kenapa anak-anak tersebut harus dihukum gitu. Kemudian ada di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah ini anak-anak yang menderita ADHD akan dapat mengganggu proses pembelajaran tersebut kan, belajar mengajar, yang mana diakibatkan em, perilaku diakibatkan karena perilaku dari inatensi, hiperaktivitas, dan juga impulsifnya, yang mana akan menyebabkan suatu keresahan dan juga rasa frustasi dari seorang guru dan juga teman-temannya, yang dimana akan menimbulkan sebuah konflik. Adapun beberapa cara yang dilakukan oleh guru-guru yang berada di sekolah, yaitu eh, pertama meningkatkan hubungan antara guru dan murid, lalu membuat ruang lingkup bagi anak yang memiliki kebutuhan khusus, seperti menjauhkan tempat duduk anak tersebut yang mana nanti bisa berpotensi mengganggu, atau dapat juga mengelompokkan anak tersebut dengan anak lain untuk bekerja kelompok gitu. Kemudian kita bisa melakukan pengembangan dalam melakukan sosial dan juga pemecahan dalam masalah anak tersebut gitu. Secara farmakologi, jadi anak-anak yang menderita ADHD ini dapat diberikan obat, yang dimana obat pilihan pertama yaitu obat golongan dari psikotimulan,
yang dimana ada 3 macam obat dari golongan psikotimulan, yaitu golongan metilfenidat, dexamfetamin, kemudian ada pemolin. Untuk komplikasi pada anak ADHD ini, biasanya pada saat masa bayi, dia itu sulit tenang. Lalu dia sulit tidur dan tidak ada nafsu makan. Pada masa prasekolah, anak akan terlalu aktif, keras kepala, tidak pernah merasa puas, suka menjengkelkan, tidak bisa diam, sulit beradaptasi dengan lingkungan. Kemudian pada saat usia sekolah, dia sulit berkonsentrasi, sulit memfokuskan perhatian, pencapaian akademiknya kurang, sulit membaca dan mengerjakan aritmatika, impulsif, hubungan teman sebayanya itu sangat buruk. Secara prognosis, jadi ADHD ini bervariasi, tergantung pada usia individu yang mengalami gejala tersebut. Jadi gejala ADHD ini terlihat berlanjut hingga remaja, dan dapat melibatkan ranah sosial dan akademis kehidupannya. Jadi 2/5 pasien terus mengalami gejala tersebut di usia remaja, sedangkan seperempat dari mereka juga didiagnosis dengan gangguan antisosial bersamaan. Jadi eh, contohnya gini, jadi ADHD ini juga bisa mengalami remisi dengan dan juga bisa menetap gitu. Contohnya gini, dia pasien persisten atau menetap yang mana ada sekitar 40 sampai 50% kasus yang gejala ini akan terus persisten hingga masa remaja ataupun dewasa. Jadi pada kasus hiperaktivitas kemungkinan akan menghilang, tapi akan tetap mengalami inatensi dan akan mengalami kesulitan dalam mengontrol impulsifnya. Kalau pada tahap remisi, yang mana ada sekitar 50% kasus, yang mana gejalanya itu bisa ringan atau juga dapat menghilang di masa remaja atau pada usia dewasa. Yang mana pada masa remisi itu sering terjadi pada usia 12 sampai 50 sampai 20 tahun. Pada masa remisi ini biasanya gejala yang tidak tampak lagi yaitu hiperaktivitas dan juga terkait disability. Dari semua yang saya jelaskan tadi, saya mengambil referensi dari sini, yaitu ada 5 referensi yang saya ambil eh, tentang mengenai anak ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Eh, Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai ADHD atau Attention Deficit Hypersensitivity Disorder. Mungkin saya ada salah-salah kata ataupun kurang dalam menjelaskan. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.